Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rekim Korporasi Tebu, selaku dosen pengampu aplikasi akuntansi berbasis web. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maharani Puspitasari dengan NIM J0314211303 dari kelas AKMD Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan saya. Oke, langsung saja. Pertama, kita masuk ke Google Chrome. Lalu kita ketikkan hasil hosting kita. Di sini muncul tampilan login. Untuk login bisa masukkan email atau username, kemudian password. Saya akan memasukkan username saya dan juga passwordnya. Berikut adalah tampilan dari hasil hosting tugas mingguan saya. Di sini ada kode akun, jurnal umum, posting, neraca saldo, neraca laju, transaksi, laporan keuangan, dan juga user. Yang pertama ada kode akun yang terdiri dari akun 1, akun 2, dan akun 3. Yang pertama ada akun 1, berisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Lalu untuk akun 2, berisi aktiva lancar, aktiva tetap, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan lain-lain. Selanjutnya akun ketiga, berisi seperti ini, ada nama akun 1, nama akun 2, kode akun 1, kode nama akun 3, seperti ini. Lalu ada jurnal umum. Untuk jurnal umum ini didapatkan dari transaksi. Jadi pertama kita mengisi transaksi jurnal terlebih dahulu. Lalu setelah kita mengisi transaksi jurnal akan tampil pada bagian jurnal umum seperti ini. Ada keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Yang pertama ada kas sebesar 30 juta, perlengkapan kantor sebesar 3 juta, perlengkapan peralatan kantor 35 juta, dan modal pemilik 68 juta, dan selanjutnya nggak akhir seperti itu. Kemudian jika ingin di-download bisa cetak PDF seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada posting seperti ini. Yang pertama ada setoran modal pemilik sebesar 30 juta di debit. Yang kedua membayar sewa gedung sebesar 15 juta di kredit. Lalu ini bisa tampilkan jika hanya ingin sebagian saja yang ditampilkannya. Misalnya di sini pada tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 15 Desember 2021, kita pilih kode akunnya kas misalnya, lalu tampilkan. Nah, seperti ini sudah tampil. Lalu jika ingin di-download bisa dicetak PDF, hasil seperti ini. Baik, yang selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldonya seperti ini. Yang pertama ada kas sebesar 29.780. Kemudian ada piutang usaha, sehingga hasil akhir balance-nya adalah sebesar 100.700.000 rupiah. Ini juga bisa cetak PDF seperti ini. Lalu selanjutnya ada neraca lajur.
Neraca ledgernya berisi yang pertama kode akun, deskripsi, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Seperti ini, em, sehingga hasil akhir dari neraca saldo itu sebesar Rp1.700.000 dan hasil akhir dari jurnal penyesuaiannya sebesar Rp6.950.000 dan seterusnya. Ini neraca saldo yang telah disesuaikan, hasil akhirnya Rp103.800.000. Untuk laba ruginya di debit hasil akhirnya sebesar Rp30.700.000 dan di kredit Rp7.770.000. Kemudian yang terakhir neraca hasil akhir di debit ada Rp96.030.000 dan di kredit sebesar Rp73.100.000. Baik, selanjutnya transaksi terdiri menjadi tiga, yaitu transaksi jurnal, transaksi penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Pertama ada transaksi jurnal. Jadi di sini adalah tempat untuk mencatat transaksi. Misalnya kita tambah di sini bisa mengisikan tanggalnya, di sini deskripsinya, dan di sini keterangan jurnalnya. Di sini kode akun bisa dipilih. Pas misalnya di debitnya berapa, kreditnya berapa, lalu statusnya apa, penerimaan, pengeluaran, investasi masuk, investasi keluar atau normal, lalu bisa ditambah seperti ini. Lalu bisa juga dilihat detailnya seperti ini. Kemudian jika ada kesalahan dalam melakukannya, bisa diedit seperti ini. Misalnya yang ini salah, harusnya normal, kita ganti, lalu kita pencet eh, update. Nah, ini data berhasil diupdate. Ya, kita kembalikan dulu seperti semula ya. Ini investasi masuk update. Kita lihat lagi, ini sudah berhasil ke-update lagi ya. Kemudian jika ingin menghapus bisa tinggal pencet delete saja. Selanjutnya adalah transaksi penyesuaian seperti ini, detailnya seperti ini. Bisa diedit juga jika ada kesalahan, bisa diedit seperti ini. Dan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini terdiri yang pertama ada piutang usaha, lengkapan kantor, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, akumulasi penyusutan, dan lain-lain, sehingga hasil akhirnya adalah 6.950 debit dan juga di kredit juga 6.950.000. Ini juga bisa dicetak, jika ingin download juga bisa dicetak PDF. Maaf, sepertinya ada kesalahan jaringan dari saya. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Terdiri dari laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Yang pertama, laba rugi. Pada laba rugi, yang pertama terdapat pendapatan, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp30.700.000. Kemudian beban-beban yang terdiri dari beban gaji karyawan, beban iklan, beban asuransi, beban telepon, beban listrik, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, dan juga beban perlengkapan kantor. Sehingga total bebannya adalah sebesar Rp7.770.000. Sehingga laba ruginya adalah sebesar Rp22.930.000. Jika ingin di-download, bisa kita pencet cetak PDF seperti ini.
maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya adalah perubahan modal. Ini adalah tampilan dari perubahan modal. Yang pertama ada modal awal sebesar 68 juta rupiah. Yang selanjutnya laba atau rugi bersih sebesar 48.630.000 dan proyeknya 1.200.000 sehingga penambahan modalnya dari sebesar 47.430.000 dan modal akhirnya adalah 115.430.000 rupiah. Jika ingin download juga bisa cetak PDF seperti ini hasilnya. Yang selanjutnya adalah neraca. Pada neraca ini dapat dilihat bahwa pertama ada aktiva. Aktiva ini berisi kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, dan juga asuransi dibayar di muka. Total aktiva lancarnya sebesar 54.830.000 rupiah. Kemudian ada peralatan kantor sebesar 40 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 600.000, sehingga aktiva tetapnya sebesar 39.400.000. Lalu jumlah aktivanya sebesar 94.230.000. Selanjutnya ada kewajiban dan modal yang berisikan utang usaha sebesar 2.500.000 rupiah, pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta, sehingga total kewajibannya adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya ada modal yang berisikan perubahan modal pemilik, yaitu sebesar 89.730.000 rupiah. Sehingga jumlah kewajiban dan modalnya adalah sebesar 94.230.000 rupiah. Kemudian jika ingin di-download, juga ini bisa cetak PDF seperti ini hasilnya. Baik, yang selanjutnya adalah yang arus kas. Berikut adalah tampilan dari arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktif usaha itu berisikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 27.200.000 rupiah dan ada pengeluaran kas diantaranya adalah membayar sewa gedung, premi asuransi, beban iklan, membayar utang, beban gaji, perlengkapan kantor, rekening telepon, rekening listrik, dan beban gaji. Sehingga jumlah pengeluarannya adalah sebesar 26.220.000 rupiah. Lalu arus kas bersih dari aktif usaha sebesar 980.000, sedangkan modal pemilik sebesar 30 juta dan prepnya 1.200.000. Jadi arus kas bersih dan aktiva investasinya adalah sebesar 28.800.000 sehingga saldo kas akhir periodenya adalah sebesar 29.780.000 rupiah. Baik, yang selanjutnya itu ada user. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah sebagai admin, yang kedua sebagai user. Mungkin sekian presentasi hasil tugas mingguan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak tersengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.